Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semuanya, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Baca doa sebelum belajar. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar SKI lagi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami keteladanan Rasulullah. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Sebab Fathul Makkah, Bu. Sebab Fathul Makkah. Iya, betul. Aina betul. Sebab-sebab Fathul Makkah. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Atau ada yang masih ingat materi sebab-sebab Fathul Makkah itu apa? Iya, Bu. Itu orang Quraisy itu yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Iya, betul. Aina, tepuk tangan dong untuk temannya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang cara Rasulullah menjaga perdamaian setelah Fathul Mekah. Nah, kita lihat dulu materinya apa ya hari ini tentang cara Rasulullah menjaga perdamaian Fathul Mekah. Kita lihat dulu ya. Buka buku, Bu. Ibu akan tampilkan video, disimak ya, Nak. Oh ya. Oke. Bentar. Ketinggalan, Bu. Dari mana, Nak? Aduh, maaf Mana ya, Bu. videonya, mana, Bu? Bentar. Wah, Bu Guru mana nih? Ini nah materinya. Sudah kelihatan? Ya. Sudah. Oh, iya, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara Rasulullah menjaga perdamaian dalam Fathul Mekah. Sebentar. Kita lihat peta konsepnya dulu. Di peta konsep ini ada 3 yang akan kita bahas loh. Yang pertama, sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Yang kedua, peristiwa Fathul Mekah. Dan yang ketiga, keteladanan Nabi Muhammad dalam peristiwa Fathul Mekah. Jadi Fathul Mekah itu terbukanya kota Mekah atau dapat diartikan sebagai pembebasan kota Mekah. Pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, selanjutnya, anak-anak, ini materi Ibu Guru terlalu cepat kah? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh, alhamdulillah. Aman, Ibu. Abdul Basit bisa membaca sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah? Sebab-sebabnya, Kak, Bu. Iya, betul. Sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah terjadi karena pengkhianatan kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin bahwa tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Namun baru 2 tahun perjanjian damai itu berlangsung, kaum kafir Quraisy telah melanggarnya. Yang ketiga, pelanggaran tersebut terjadi karena adanya penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah mengadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Beliau segera mengatur strategi pemerintahan kaum muslimin untuk melakukan persiapan
guna penaklukan kota Mekah tanpa terjadi pertumpahan darah. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Abdul Basit. Nah, Yo. setelah sebab-sebab Fathul Mekah, materi kita yaitu peristiwa Fathul Mekah. Rencana Rasulullah untuk membebaskan kota Mekah terdengar oleh para pembesar kafir Quraisy. Mereka merasa khawatir dan ketakutan karena melanggar perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan pun diutus berunding dengan Rasulullah. Lalu Abu Sufyan itu datang menemui Rasulullah sampai akhirnya ia masuk Islam. Rasulullah Bu, Ibu. memberi penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Nah, pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Rasulullah menuju Ka'bah dan mendatangi Hajar Aswad, kemudian menciumnya. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Setelah melakukan salat, Rasulullah menemui kaum Quraisy yang memenuhi Masjidil Haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan segala perbuatan buruk yang pernah kaum kafir padanya yang tulus dan ikhlas. Nah, Hajrah bisa membaca pesan Rasulullah ketika Fathul Mekah? Bisa Bang Bu. Nah, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathul Mekah itu yang pertama tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila dia tidak melawan. Yang kedua, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. Dan yang ketiga, bersihkan Ka'bah dari berhala. Oke, terima kasih. Ada berapa pesannya? Ada tiga, Bu. Iya, ada 3. Nah, yang terakhir, keteladanan Rasulullah dalam peristiwa Fathul Mekah. Rasulullah memberikan contoh teladan untuk umatnya agar tidak menyimpan dendam. Walaupun dahulu kafir Quraisy menghina, menganiaya, mencaci maki, dan bahkan akan membunuhnya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memaafkan mereka. Jadi anak-anak, sebagai manusia kita harus saling memaafkan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memaafkan kaum kafir Quraisy pada saat setelah Fathul Makkah. Nah, itu saja materi dari Ibu Guru. Jadi anak-anak, hari ini setelah kalian melihat video, ada nggak yang bisa menyimpulkan materinya apa saja sih ya? Saya, Bu. Coba, wah, Nuraina lagi. Ada yang lain? Rusdi kayaknya bisa, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa nggak? Yang lain aja dulu. Kalau Rusdi nggak bisa ya nggak apa-apa, Nuraina saja. Ayo, Bu. Nah, Bu Ainun saja dulu. Ya, tapi saya satu Bu, aja, Bu, ya. Jamiah, Bu. Jamiah bisa, Bu. Jamiah, ayo coba Iya. Jamiah, dicoba. Apa kesimpulannya, Nak? Ibu, saya bisa menyimpulkan yang dibahas Ibu tadi. Yang pertama, dari Fathul Mekah dapat saya simpulkan bahwasanya Rasulullah itu ditunjuk menjadi contoh atau teladan untuk umatnya. Walaupun Rasulullah dihina, dianiaya, dicaci maki, bahkan akan dibunuh, Rasulullah tidak pernah mempunyai sifat pendendam. Jadi kita harus mencontoh sikap Rasulullah. Mungkin itu, Bu. Iya, hebat. Yang lain? Ada nggak? Itu. Oh, sama. Nah, kalau gitu, anak-anak, tugasnya hari ini kita akan membuat kartu pertanyaan loh. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Kita akan membuat kartu pertanyaan. Anak-anak bisa
membuatnya dari kertas. Kertasnya bisa dibagi, dibuat seperti ini loh. Ya, Nah, bisa Bu, nanti bisa. siapkan kertas seperti ini, terus anak-anak bisa menuliskan pertanyaannya di situ. Jadi nanti tekniknya seperti ini. Anak-anak membuat pertanyaan di kertas seperti ini, lalu nanti saling bertukar pertanyaan. Nah, nanti kita kelompokkan ya. Jadi satu kelompok ada 5 orang membuat pertanyaan dan bisa saling bertukar pertanyaan dan menjawab. Jadi satu kelompok itu menjawab 5 pertanyaan. Ya, mengerti anak-anak atau ada yang mau ditanyakan? Jadi saya Bu buat pertanyaan, kita buat pertanyaan sendiri. Terus Iya. nanti kita yang jawab atau teman yang jawab Bu? Jadi Cuma satu yang kelompoknya, jawab itu. kalau satu kelompok kan 5 orang. Ya. Nah, nanti pertanyaannya itu bisa ditukar sama kelompok lain. Gitu, seperti itu. Jadi, ya jawaban contohnya kita. ini kan ada 2 kan, contoh pertanyaannya ini ada 2. Kelihatan nggak anak-anak? Ya. Ada 2. Kelihatan. Nah, nanti boleh seperti itu. Nah, materinya bisa dilihat dari video tadi. Ya. Oke. Nah, anak-anak, itu tugas dari Ibu tadi. Selamat mengerjakan. Ada nggak yang masih belum dipahami dalam materi yang tadi? Kayaknya sudah pada mengerti ini. Ya. Nah, Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Bu Guru akhiri, jawab salam Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.